Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Sebenarnya sudah siap tadi orang kan? Siap menjadi yang terbaik. Maknanya bukan klaim bahwa kita orang paling baik juga. Kan baru siap untuk menjadi yang terbaik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sudah hidup pada nanti. Ini kan ada yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Apa bezanya paling banyak dan paling baik? Hah? Tutup, masih ngantuk nampaknya. Paling baik sebuat ini. Orang itu bukan saya yang buat lah. Saya minjam ilustrasi yang dibuat oleh Imam Ibnul Jauzi. Kenal? Gimana? Ketawa tuh. Kenalnya di mana ya? Hah? Oh, di kajian. Pernah ngaji di sini ya? Imam Ibnul Jauzi, ulama abad ke-6 Hijriah, 595. Beliau rahimahullah taala mengilustrasikan kita di dunia ini ada yang mencari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang mengambil apa saja asal nampak baik lalu diambil. Jadi antara yang mengikuti sunnah Nabi SAW dengan yang bukan, ibarat orang yang numpang sebuah kapal. Dan ini kan sama juga dengan apa yang diilustrasikan Nabi kan, bahwa kita ini seperti orang menumpang sebuah kapal, lalu berhenti di sebuah pulau. Ingat ya, ini ilustrasinya untuk apa tadi? Membezakan terbanyak dan terbaik. Catat tuh, jangan sampai lupa pula. Nanti tidak balik kita. Ini simpangnya. Nah, jadi terbaik naik sebuah kapal lalu numpang di sebuah pulau. Berhentinya hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Dan pulau itu sangat indah untuk dinikmati pemandangannya. Pasirnya yang putih berkilau diterpa sentinak cahaya matahari. Airnya yang jernih, kebiruan. Pantainya landai.
dan tumbuhan-tumbuhannya subur-subur dan indah. Pokoknya membuat seseorang yang masuk ke dalamnya mesti terlena. Untuk apa mereka singgah di pulau itu? Di pulau itu juga penuh dengan mutiara, emas dan perak, dan juga kerikil-kerikil yang berkualitas tinggi, mungkin tak terdapat di tempat lain. Maka nakhoda memberikan peringatan kepada para penumpang, kita di sini hanya 1 hari. Silahkan cari yang terbaik di sini. Dia sebutkan ada mutiaranya, tapi harus menyelam dulu. Ada emas dan peraknya, harus mendaki ke gunung dulu, atau menurun ke sungai dan lurah dulu. Mungkin akan melihat tempat-tempat yang tidak indah seperti yang di tepi pantai ini. Apalagi menyelam dalam kan, habis nafas. Maka turunlah mereka, padahal sudah diberikan katalognya, buku petunjuk kunjungan wisatanya sudah diberikan. Lalu mereka ketika turun melihat indahnya pemandangan, sebagian membentangkan tikar di hamparan yang begitu luas dan indah sambil memperhatikan dan menikmati sinar mentari dan memperhatikan indahnya samudra yang ada di hadapannya, sambil menikmati hempasan ombak di tepi pantai yang membuat terlena angin sepoi-sepoi basah. Akhirnya mereka, menurut perkiraan kan kita masih lama, kan masih pagi ini ya, nanti kita menjelang berangkat atau setidaknya setelah siang nanti baru bekerja. Jelas? Akhirnya mereka tertidur atau terlena dengan permainan. Semuanya permainan atau semua yang dilihat di pantai itu dia nikmati. Subhanallah. Dan sebagian lagi sibuk mengumpulkan pasir dan kerikil yang berserakan di bibir pantai ini. Alasannya lumayan, ini kan kalau dikumpul bagus, ini banyak, indah, pasirnya putih, kualitas nomor 1, seperti vulkanik Gunung Semeru. Nah, dikumpulkan banyak-banyak, begoni-goni. Yang lain mencari mutiara atau emas dan perak. Akhirnya tanpa terasa waktu berlalu, sirine namanya itu berbunyi, tanda keberangkatan akan segera dilakukan. Di saat itulah mereka ada yang bawa, yang tadi terlalai, mereka sekarang terkulai karena waktu sudah habis, tidak bawa apa-apa. Yang satu atau sebagian lagi yang bawa kerikil dan pasir sibuk ngangkat, berat sekali untuk dibawa pulang. Dan yang sebagian hanya bawa sedikit saja, mungkin 1 butir mutiara atau sebongkah emas, sebongkah besarnya, sebongkah emas atau segenggam mutiara. Ini adalah permisalan, kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih. Yang pertama, orang yang datang ke dunia ini lalai menikmati kenikmatan dunia ini. Yang kedua, orang yang beramal tapi hanya mau yang mudahnya saja, tidak mau sulit mencari ilmu. Yang penting menurut pikirannya indah baik, menurut pandangannya indah dan baik, diangkut bawa kerikil-kerikil. Berat apa? Ringan. Sedangkan yang paham, yang punya selera usaha tinggi, jiwa-jiwa sang juara, mental-mental sang juara, enggak. Dia bilang bawa kerikil itu berat, harganya
murah, memang mudah didapat, harganya murah, timbangannya berat. Saya lebih harus duduk atau harus menyelam, karena di sini asal menyelam pasti dapat, asal menyelam pasti dapat, karena ini bersyarat banyak. Asal mau menggali dapat emas. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, maka mereka berusaha walaupun kadang dengan napas yang hampir putus. Setiap nak sampai ke dasar habis napas dengan, atau kalau pakai oksigen, tengok persediaan oksigen sudah mau habis, kita belum dapat apapun. Mereka coba lagi, dah puas menggali, kan emas itu kan digali itu, dah puas menggali, dah nampak juga. Waktu berlalu terus, kadang-kadang dituduh ilegal pula, karena tidak ada izin tambangnya barangkali. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi akhirnya mereka dapat sebesar ini emas. Banyak tuh. Oh banyak, yalah kalau gitu sebesar inilah. Kaum muslimin dan muslimat sebesar ini. Lebih banyak lagi. Akhirnya mereka dapat emas atau mutiara segenggam. Mana yang lebih mahal daripada pasir atau kerikil 50 truk? Tidak pernah punya mutiara, kita nampaknya. Antum mutiara sebesar ini bisa dihargai orang dengan 500 miliar. Ya kan? Nah, beginilah permisalan orang-orang yang mencari sunnah dengan orang-orang yang hanya mengamalkan apa yang dilihat dan mudah didapat di mana-mana, dan orang-orang yang tak mau peduli nak sunnah nak tidak. Ini kata Imam Al-Jauzi rahimahullah. Dah paham mana yang terbaik dan terbanyak? Kalau dah paham, selesai lagi. Kita buka tanya jawab sekarang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang ini dapat banyak, berkarung-karung, diangkut ke dalam kapal, memberatkan timbangan, memberatkan beban, tapi nilainya kecil, banyak, meriah, ramai, tapi nilainya sedikit. Tapi yang ini Masya Allah, mutiara tak nampak, kadang ditimbangannya di saku kan, cuman memang kerikil antum bisa simpan di mana aja. Tuh batu bata taruh di luar, tak ada yang curi. Tapi jangan coba-coba letakkan emas 1 gram saja di pintu, habis. Karena barang mahal itu memang biaya pemeliharaannya mahal. Dan barang murah tidak dijaga pun tidak masalah, tidak ada yang mau. Ini Pak, kerikilnya taruh di mana Pak? Taruh aja di situ dekat pagar sini. Taruh dekat pagar. Orang pun nengok tak ada masalah. Kerikil tak ada masalah lah. Tapi kalau coba mutiara di situ, lewat tetangga pasti kasih tahu. Bantu itu sengaja taruh situ. Oh enggak, maaf saya terlupa. Jadi selamatkan. Kalau kerikil enggak, bertahun-tahun di situ enggak diulikan orang. Tapi kalau mutiara pasti. Kalau enggak juga diambil, nanti diintainya lagi. Awalnya tak ada niat dia mencuri, akhirnya dia curi itu. Begitulah persumisalan yang Allah berikan, yang diberikan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala tentang mana yang terbaik, mana yang terbanyak, mana yang bernilai, mana yang murah. Dan Allah SWT ciptakan kita untuk menguji kita mana yang terbaik, bukan mana yang terbanyak amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara antum, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu, kalau udah tahu kita, antum nak cari batu lagi atau nak cari kerikil? Mutiara. Oh ya, batu enggak ya, kerikil enggak juga. Maunya mutiara. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk itulah Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh
Allah tabaraka wa ta'ala. Diutus, diturunkan kepadanya sebaik-baik kitab, gitu? Dan dijadikannya dia sebaik-baik rasul, dan petunjuknya sebaik-baik petunjuk, dan umatnya sebaik-baik umat. Kita yang terakhir dan kita pula yang pertama masuk surga. Kita bekerjanya sedikit tapi pahalanya diberi besar-besar. Orang-orang sebelum kita, Yahudi, Nasrani, beramal banyak, berat-berat, tapi pahalanya kurang dari kita. Tapi Allah tidak zalim. Buktinya ketika nanti di akhirat, dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu protes nanti, ya, kami bekerja, karena dalam hadis disebutkan perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian itu kamatsaril rajulin istajara ujara, seperti seseorang yang menyewa beberapa pekerja, orang-orang upahan. Fa'amilatil yahud minal ghadwati ila dhuhr, Yahudi beramal dari pagi sampai siang. Fa'udu qiratan, diberi satu-satu qirat. Wa amilatin nasara min ba'di dhuhri ila al-asr, orang-orang Nasrani beramal dari zuhur sampai asar. Fa'udu qiratan, diberi satu-satu qirat. Wa amiltum antum wa ta'maluna antum, kalian umat Islam beramal min ba'dil asri ila ghurubis syams, dari asar sampai maghrib. Asar sampai, mohon maaf Pak Sisan, asar sampai maghrib waktu efektif atau tidak efektif? Tidak efektif. Biasanya gaji lebih besar atau lebih kecil? Kalau kita lembur, lebih murah apa lebih kecil? Kalau tidak salah lebih kecil. Uang lembur berapa standarisasi Menteri Keuangan? Kalau dulu di PMK itu peraturan Menteri Keuangan, lembur untuk setingkat ini, tapi ini bukan dinas luar, bukan tugas tambahan, tidak, lembur. Kalau pegawai biasa 6.000 sejam, ya, naik di atasnya sedikit, yang 3A misalnya 10.000 per jam, dan seterusnya. Ya, sedikit dari gaji asli. Tapi kalau tugas tambahan lain. Nah, ini kita bekerja di waktu tidak efektif, di waktu kecil, di waktu yang sudah, ya, orang-orang loyo-loyo semua. Tapi diberi upah qiratan. Berarti kalau lebih besar berarti ngambil sini, nah, di upahnya 2 kali lipat. Allah SWT. Maka orang Yahudi protes. Ini gambaran di akhirat nanti yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi alaihissalam. Protes dia. Apa kata mereka? Amilna atwal wa akthar wa amilal muslimuna aqal fa'utina qiratan wa u'tu qirataini. Kami bekerja lebih lama dan lebih banyak, bahkan lebih berat. Buktinya lebih berat kan mereka kalau tobat mesti bunuh diri kan? Awak kalau tobat jangan bunuh diri, dosa besar lagi. Artinya kan dah tamat tuh, kalau nak tobat selesai hidup. Awak tobat kan nak menikmati hidup setelahnya. Enggak, di masa itu mereka harus bunuh diri. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berat apa enggak? Berat. Nah, kalau kita tobat kan alhamdulillah cukup datang ke masjid Imam Syafi'i, salat 2 rakaat, wudu, salat 2 rakaat, lalu minta ampunan kepada Allah, menyesal, berazam tak balik lagi dan meninggalkan itu. Diterima pun tak? Diterima kan? Iya, diterima asal lengkap syarat dan rukunnya, ikhlas dan mengikut Nabi alaihissalam. Prosedur taubat kita mudah, ya tak? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT.
Jadi mereka diberi bekerja, kami bekerja lebih lama, lebih banyak, dikasih sedikit. Sedangkan mereka bekerja sebentar dikasih banyak. Mereka menuntut keadilan caranya nih ya. Lalu kata Allah SWT, baik, hal zalamtukum min haqqikum syai'an. Saya beri Yahudi, orang kalian beri satu qirat, dan kemudian saya beri orang-orang Islam ini 2 qirat. Sekarang ada satu pun yang saya zalimi diri hak kalian. Artinya ada enggak sesuatu yang dibayar ini di luar kontrak? Artinya tidak sesuai dengan kontrak kita, perjanjian kita. Kan kita kan berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tidak ingat aja dalam rahim, masih ingat ngapain di situ? Kan tidak ingat lagi, kita kan sebelum sudah dicatat di sana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi apakah saya menzalimi kalian? Kata Allah Taala, ada upah kalian tidak terbayar? Dijawab oleh mereka, la ya Rabb, enggak, semuanya sudah engkau berikan, tak ada yang terzalimi. Kalau begitu, zalika fadli utihi man asya, itu keutamaan karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jelas? Sama misalnya sekarang kita punya anak buah, gajinya sama sesuai dengan tingkat masing-masing. Cuman kalau saya berikan sesuatu hadiah kepada seseorang di antara mereka, boleh protes? Boleh protes? Ya enggak. Atasan beri bawaan enggak boleh protes. Yang diprotes itu bawaan kasih ke atasan, karena sogok namanya. Kalau atasan yang apresiasi bawaan enggak apa-apa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, enggak boleh protes karena ini kelebihan yang Allah berikan. Akhirnya Allah katakan, saya tidak zalim. Allah memang wa ma ana bidzallami lil abid, aku tidak menzalimi hamba-hamba. Di sini ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dijadikan kita umat yang terbaik. Maka kita mesti siap menjadi umat yang terbaik ini. Siap menjadi yang terbaik. Dengan apa kita menjadi terbaik? Dengan apa? Nah, diturunkan kepada kita kitab yang terbaik, dan diutus kepada kita rasul yang terbaik, dan diberikan kepada kita agama yang terbaik. Kalau Nabi dulu diutus ke umatnya masing-masing, bangsanya masing-masing, tetapi Nabi kita diutus kepada seluruh bangsa, seluruh manusia. Kalau syariat dulu berlaku untuk kalangan mereka terbatas, kalau syariat Islam berlaku untuk seluruh orang tanpa batas, asal mau menerima. Dan agama ini agama yang sama dengan agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat yang berbeda. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi SAW, kalau mereka Yahudi dan Nasrani lalu mendengar tentang aku, kata Nabi SAW, lalu tidak beriman kepadaku, mereka masuk neraka. Sebab apa? Mereka sudah kufur kepada Nabi mereka sendiri. Karena dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwa akan datang seorang Nabi setelah kami, namanya Ahmad. Dan orang Yahudi percaya itu. Buktinya mereka hijrah ke mana? Ke Madinah. Kenapa mereka hijrah ke Madinah? Karena mereka berharap mudah-mudahan Nabi yang terakhir lahir dari orang Yahudi. Karena di dalam Taurat dan perjanjian lama disebutkan bahwa Nabi terakhir itu lahir di suatu negeri yang airnya payau. Itu payau. Nah, kemudian banyak pohon kormanya. Dan Nabi itu lahir di dekat Jabal Faran.
Kefaran itu di Mekah, dan akan hijrah ke tempat yang ada pohon korma, kebun-kebun kormanya. Maka mereka cari itu, maka Madinah adalah yang paling pas menurut mereka tafsirnya. Dan memang itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Nabi itu ternyata bukan bangsa mereka sendiri, mereka tidak mau beriman kepadanya. Kalau orang Quraisy lain lagi, memang bangsa sendiri tapi tidak sesuai dengan keinginan kami. Kan mereka ingin, andainya Al-Quran itu diturunkan kepada salah satu pembesar dari Mekah atau Madinah, kok dipilih Muhammad? Jadi mereka menentang pilihan Allah. Mereka ingin pilihan sendiri. Kenapa tidak diambil dari pemuka masyarakat, suku, kepala suku, baik di Taif maupun dari Makkah? Kenapa kepada Muhammad? Laula unzila hadzal Qur'anu ila rajulin min qaryataini azim. Nah, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah seorang dari pembesar negeri dua ini, negeri Makkah atau negeri Taif? Padahal Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu itu yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih. Wala mu'aqqiba li hukmih. Tidak boleh ada yang mengomentari hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi mereka tak beriman. Nah, mereka ini kufur sebenarnya kepada, saya ulang lagi, mereka ini sebelum kafir kepada Nabi Muhammad SAW, kafir kepada Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi mereka sendiri. Karena mereka disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga umat Nabi Isa alaihissalam. Dalam Injil sudah disebutkan juga bahwa akan datang seorang Nabi namanya Ahmad. Mereka sebelum kafir kepada Nabi kita sudah kafir ke Nabinya sendiri. Maka mereka sudah diberitahu akan datang Nabi dan disuruh mengikuti. Sampai-sampai Nabi katakan, "Lau kana Musa hayyan wa Isa hayyan lama wasi'ahuma illa ayyattabi'ani." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, andainya Nabi Musa dan Nabi Isa itu masih hidup, mereka tak boleh kecuali mengikut agamaku. Jadi umat Nabi Muhammad dia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak boleh Musa bikin agama lagi. Dia harus ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ikut agama Nabi alaihi salatu wasallam. Buktinya nanti Isa alaihissalam ketika diturunkan Allah dari langit. Turun dari mana ya? Hah? Turun dari atas ya? Baik. Ada turun dari mana-mana? Nah, turun itu mesti dari atas. Ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah di akhir zaman, dia menghukum dengan ikut syariat Nabi Isa atau syariat Nabi Muhammad? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang jelas dikatakan Nabi alaihi salatu dengan tegas, dia akan membunuh babi-babi dan memecahkan dan mematahkan salib-salib. Berarti Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Nabi, andainya Musa masih hidup, Isa masih hidup, mereka tidak bisa kecuali menjadi pengikut saya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang sudah siap kan tuh untuk menjadi yang terbaik? Dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi diutus oleh Allah dengan apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan apa? Bil huda wa dinil haqq, dengan
petunjuk dan agama yang hak. Apa maksud petunjuk dan agama yang hak ini? Imam Abdullah bin Abbas, ulama tafsir paling terkemuka umat ini, karena mendapatkan barakah doa Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan al-huda al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan wahyu. Wa dinil haq, yaitu al-amalus salih. Ini seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Dinul al-huda al-ilmu an-nafi', wa dinul haq al-amal as-salih. Jadi Nabi itu diutus Allah membawa ilmu dan amal, membawa ilmu dan amal. Kalau demikian, kalau memang kita siap menjadi yang terbaik, maka tidak ada yang terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa saja tunduk kepadanya. Nabi Musa saja kalau masih hidup harus ikut agamanya. Lalu kita? Lalu kita? Lebih harus ikut Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia terbaik dari seluruh yang baik. Dari seluruh Nabi, dia sebaik-baik Nabi. Apalagi dari seluruh umat, maka dia adalah yang terbaik. Maka tidak ada jalan menjadi yang terbaik kecuali mengikuti yang terbaik. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada ta'qib, semuanya sudah lengkap. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Salim Abul Nadhr, dari Ubaidillah ibn Abi Rafi', dari bapaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya ma taraktu ma amara Allah ma amarakumullah bi illa wa amartukum bih. Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa wa qad amartukum bih. Tidak aku tinggalkan satu pun yang Allah perintahkan kamu melakukannya kecuali aku sudah perintahkan. Wala ma nahatkum anhu illa wa nahaitukum anhu. Dan tidak pula satu pun yang Allah larang kecuali aku sudah larang kalian melakukan. Berarti sudah selesai? Selesai apa belum? Nabi selesai pekerjaannya sudah belum? Sudah sempurna atau belum? Apa buktinya? Kalau meninggal selesai. Ada orang meninggal kerjaan tidak selesai. Ada bupati kemarin meninggal, sudah selesai kerja belum? Disambung oleh bupati yang lain. Ada bupati meninggal? Bukan bupati sini, tidak. Bupati kami kemarin meninggal. Iya tak? Siapa meninggal kemarin? Rahimahullah. Pak Aziz. Selesai kerjanya? Belum. Masih banyak program yang belum selesai. Jadi meninggal bukan bukti selesai. Bukti selesai, laporan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dengan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Dari mana? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridha al-Islam, pakai alif lam itu ya, al-Islam, yaitu Islam yang tertentu, al-ahdi zihni, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sempurna.
Wa raditu lakumul Islam madina. Kalau diridai berarti diterima apa enggak? Hah? Ridha itu di atas lagi, di atas cinta lagi. Makanya ahli surga nanti, ahli surga dan masuk ahli surga semuanya, ahli neraka dan masuk neraka semuanya, lalu Allah berikan kepada mereka nikmat yang lebih daripada itu, yaitu ar-ridha. Ridha Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam dina. Berarti Nabi diterima amalnya, diterima kerjanya tanpa pengecualian, sempurna. Nah, kalau sudah sempurna, memodifikasi yang sudah sempurna, menambah harga atau mengurangi harga. Coba nanti beli mobil atau motor lah. Apa motor yang paling bagus sekarang? Nggak ada punya motor, nah, sepeda lah. Beli motor, antum modifikasi. Coba modifikasi motor. Apa motor yang bagus? Antum punya motor apa lah? NMAX punya? Enggak beli lah. Atau Honda Beat lah misalnya. Pokoknya motor apapun. Coba modifikasi. Modifikasi punya modal enggak? Punya modal. Setelah itu dijual, tambah harga apa turun harga? Turun harga. Apa sebab? Menambah sesuatu yang sempurna, menurunkan harga. Iya kan? Walaupun untuk itu harus bayar harga, menurunkan harga. Jelas? Karena menambah sesuatu yang sudah sempurna. Apalagi merubah dari mesin solar menjadi mesin bensin. Nanti biar solar aja larinya udah kencang, apalagi dikasih Pertamax, tambah kencang. Hah? Padahal mana yang mahal, Pertamax daripada biaya solar? Pertamax. Tapi bukan untuk itu. Makanya bukan lari tambah kencang. Hah? Buang-buang angin dia. Pupuk sedikit kan? Tidak jalan. Abang kan pernah abang salah isi bang ya? Mobil solar diisi bensin. Terpaksa bongkar mesin. Coba bayangkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disinilah pentingnya, di sini pentingnya mengikut yang terbaik agar menjadi yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah kirimkan kepada kita kitab terbaiknya, rasul terbaiknya, agama terbaiknya, dan sempurna, diterima tanpa pengecualian. Oleh itu Nabi katakan, Nabi pernah membuat garis di tanah dalam rangka menafsirkan perkataan Allah, qul hazihi sabili, bukan itu yang ada fattabi'uhunya, wala tattabi'us subula fataqfarraqa bikum an sabilillah. Nah, sebelumnya itu apa ayatnya? Ini enggak lulus aja. Aziz, ingatkan saya. Ini para hafiznya lupa juga, apalagi kita yang tidak hafiz ya. Saya ulang lagi. Yang pangkalnya, ini kan nanti pangkalnya apa ya? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Kan ada fattabi'unya. Ini kan dua kata aja tuh, tidak bisa kok. Lah, bukan itu. Nah, nanti ingat lagi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Inilah jalanku, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Nanti kalian akan dicerai-beraikan dari jalan Allah. Fatafarraqa bikum an sabilillah. Boleh ingat juga? Terpaksa kita tanya ke aplikasi. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi membuat garis di jalan, di tanah. Dibuat garis besar lurus. Lalu kiri kanannya dibuat jalan-jalan.
Lalu kata Nabi SAW, hada sabilullah, ini jalan Allah SWT, ini jalan kita. Dan di kiri kanannya ini ada jalan-jalan syaitan, subulus syaitan. Di setiap pintu gangnya ada syaitan yang manggil tuh. Di sini lebih dekat, di sini lebih bagus, di sini lebih lapang, di sini macet, ya kan? Maka kata Nabi SAW, jangan sekali-kali berpaling ke situ. Nanti kalian akan tersesat dari jalan Allah. Akan terjauh. Kalau sudah mulai tersesat, biasanya perjalanan lancar apa tidak? Tidak lancar. Dan bila perjalanan tidak lancar, kita sesama pejalan yang ikut musafir akan damai atau tidak damai? Tidak akan damai, pasti. Makanya Nabi ketika menasihati kaum muslimin waktu itu, siapa yang hidup setelahku pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Qadariyah tempuh jalan ini, Mu'tazilah tempuh jalan ini, Jahmiyah tempuh jalan ini, apalagi Kullabiyah tempuh jalan ini, Syiah tempuh jalan ini, Murji'ah tempuh jalan ini, Khawarij tempuh jalan ini, dan seterusnya. Ahlul Kalam tempuh jalan ini, Ahlul Filsafat tempuh jalan ini. Akhirnya mereka berselisih. Dan masing-masing pasti mengatakan ini lebih bagus, ini bilang ini lebih bagus. Lalu nasihat Nabi apa katanya? Teruskanlah, gitu. Teruskan jalan masing-masing dan jangan saling menyalahkan, gitu. Saling memahami aja lah kalian. Tidak mungkin tidak saling menyalahkan, sebab kita akan mengklaim sampai ke tujuan yang benar. Tidak mungkin tidak menyalahkan. Buktinya, ada orang tak menyalahkan? Ada orang tak menyalahkan? Tidak ada. Semua pasti menyalahkan. Sebab apa? Karena memang ada yang salah memang. Ada yang salah. Tidak ada dunia ini kecuali orang menyalahkan. Saya pernah ada sebagian guru besar mengatakan begini, tidak boleh kita menyeru ke satu pendapat saja. Terus kemana? Semua pendapat harus kita serukan. Ini juga salah satu pendapat itu. Ya, ini juga salah satu pendapat. Apa sebab? Di antara pendapat ulama, bila terjadi ikhtilaf, sebagian mengatakan semuanya benar, sebagian lain mengatakan ada yang benar, ada yang salah. Berarti dia juga sudah menyerukan satu pendapat. Ketika dia bilang jangan menyalah-nyalahkan, dia sendiri sudah menyalahkan orang yang menyalahkan. Tidak bisa, semua pasti menyalahkan dan pasti membenarkan. Cuma bedanya adalah menyalahkan yang salah atau menyalahkan yang benar, atau membenarkan yang salah atau membenarkan yang benar. Tidak ada dunia ini kecuali orang pasti menyalahkan dan pasti menyerukan pendapat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi tidak katakan ya serukanlah semuanya bebas saja, tidak. Tapi Nabi panggil alaikum bisunnati, karena yang menyatukan itu adalah sunnah. Sedangkan membuat sesuatu di luarnya adalah memecah belah. Dulu sebelum Nabi datang namanya masa apa? Masa apa namanya? Masa jahiliyah. Mereka jahiliyah karena apa? Karena ikut Nabi Ibrahim atau karena mengada-ngada dalam agama Nabi Ibrahim? Saya ulang lagi. Karena mereka istiqamah di atas agama Nabi Ibrahim atau karena mereka memasukkan ajaran-ajaran baru dalam agama Ibrahim? Karena masukkan. Akhirnya mereka bersatu atau berseteru? Berseteru. Karena sedikit sebab saja mereka berkelahi. Untung ada tanah haram, maka Mekah aman. Karena mereka tanah haram berperang di situ. Dah.
Makanya kalau ada orang yang dikejar musuhnya di luar, lari ke tanah haram, aman. Nah itu lontung Pak, ada tanah haram, kawasan larangan lah. Jadi tidak boleh berperang di tanah haram. Dan untung pula ada bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Makanya mereka bisa naik haji. Orang jahiliyah naik haji ya? Siap? Orang jahiliyah naik haji tak? Naik haji. Subhanallah. Berarti ada peninggalan agama Nabi Ibrahim dan Ismail masih ada. Cuman mereka modifikasi. Kalau dulu Ibrahim terusir, dalam tanda petik, dia bukan terusir, disuruh pindah oleh Allah Ta'ala, tapi zahirnya sebabnya terusir dari selatan Irak, lalu hijrah ke Palestina. Dulu Ibrahim, apa sebabnya dia harus pergi? Lupa lagi antumnya. Faragha. Nah, laisa ila ahlihi ya. Lalu dia runtuhkan patung-patung itu. Lalu dia ditangkap. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kamu yang porak-porandakan Tuhan kami ini. Dia bilang bal fa'alahu kabirum hadza. Dia sengaja tinggalkan yang besar. Kampaknya ditaruh di atas di sini kan. Bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tuh lihat kapak ada di yang paling besar. Dia ingin mengembalikan logika mereka ke mereka sendiri supaya berpikir sehat. Kalau kalian tidak percaya, itu kapak ada di ini ya. Kalau dia bermanfaat, kan kalian bilang dia bermanfaat dan mendatangkan mudarat kan. Nah sekarang tuh kapak sama dia. Baru mereka fa'raja'u ila anfusihim, mereka kembali. Jadi oh ya juga ya, ini tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Menjawab saya pas alum kami yantiqun. Tuh tanya berhala-berhala yang sudah terluka kena kampak tuh, siapa yang melakukan ini? Ini mereka ngaku dalam hati Ibrahim benar, cuman mengikuti yang tahu kebenaran belum tentu mengikuti kebenaran. Akhirnya Ibrahim pun dihukum dengan dibakar. Tetapi Allah jadikan api itu sejuk dan selamat. Nah, ibarat cerita Ibrahim harus meninggalkan itu, meninggalkan kampung halamannya karena meruntuhkan berhala. Sekarang agama yang dia bangun, yang diakui oleh orang-orang Arab Makkah, mereka pewaris tunggal ya, di dalam Ka'bah 360 ekor patung. Dibuat atas nama apa itu? Dibuat atas nama apa? Atas nama agama. Agama siapa? Nenek moyang. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim dan Ismail. Kok bisa? Ya memang kenyataannya itu. Kok bisa? Orang Islam kok bisa seperti itu? Nah, Pak, kenapa orang Islam kok bisa seperti itu? Karena tidak berilmu tadi. Lamanya Rasul antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa kan di tempat lain kan? Nabi Isa tempat lain kan? Mekah ada Rasul setelah Ismail? Ada Rasul setelah Ismail? Enggak ada. Berapa lama jaraknya? Iya berapa? Hanya sekitar 1200 tahun. Lama enggak? Lama sekali. Kita aja enggak ngaji 2 bulan, itu luar biasa hilangnya iman. Ya kan? Sama, antum sempat enggak makan 2 kali makan, hilang pikiran. Iya lah. Tidak makan 2 kali Pak. Pagi tak makan, siang tak makan, hilang pikiran. Sehingga istri macam setan nampak. Ya.
Ini tidak ngaji, apalagi tidak ngaji 2 bulan, banyak hilang iman itu. Makanya ngaji ini lebih, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih kita butuhkan dari kebutuhan makan kita. Ini memang yang masalah yang tidak disadari orang. Apalagi 1200 tahun, berapa yang akan berubah itu, berapa yang akan tertimbun, sehingga mereka mengira lagi kalau sudah tidak pakai ilmu berarti pakai kira-kira dan rasa-rasa. Kiranya baik, rasanya baik. Masa yang baik aja ditolak? Subhanallah. Main kira dan main rasa. Rasanya tidak mungkin Allah begini. Saya kira Allah tak mungkin begini. Akhirnya main kira. Kalau sudah main kira, antum main kira, maka kita sama-sama terkira. Akhirnya kita bertemu sendiri. Kalau gitu damai aja lah perkiraan antum dengan antum, perkiraan saya dengan negara. Tidak ada keputusan mana yang hak, mana yang batil. Itulah sebabnya masuklah berbagai ajaran, berbagai amalan, berbagai ritual yang sama sekali tidak ada hubungan dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa tauhid ke jazirah Arab dan dikotori oleh orang-orang yang mengaku pewarisnya sebagai penyambung agama Ibrahim dengan syirik. Nasallallahu salamata wal afiyah kaum muslimin. Oleh itu nampaklah ilmu tidak ada membuat orang tersesat. Kalau akal ada tak masih? Orang Aceh yang tidak berakal? Berakal semua kan? Kalau akal semuanya berakal, mana yang lebih hebat antum? Atau Abu Jahal akalnya? Serius ini ya? Ya, Abu Jahal mainnya di Ka'bah saya. Antum? Dan ini saya tidak membandingkan muslim dengan non-muslim, tidak. Ini masalahnya akalnya, mana yang hebat Abu Jahal dan antum? Masya Allah, ngaku Abu Jahal lebih hebat. Ya harus antum aku itu. Dia jadi pemimpin di negeri yang ada Ka'bah di situ. Jelas? Di panglima dia. Abu Jahal lebih hebat daripada Abu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cuman ilmunya nggak ada. Apa sebab? Ayo jawab. Lama tak ngaji. Lama tak ngaji. Kan tidak ada ulamanya lagi. Yang ada adalah tokoh agama. Yang tinggal tokoh agama. Tokoh agama ini asal rajin ke Ka'bah sudah jadi tokoh agama. Rajin jadi donatur acara agama sudah jadi tokoh agama. Asal rajin beri sambutan tadi jadi tokoh agama. Mana yang lebih mudah, jadi ulama atau tokoh agama? Jadi tokoh lebih mudah. Rajin aja nanti ngirim madu ke masjid ini jadi tokoh agama. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu yang terjadi. Makanya patung masuk pertama kali ke Ka'bah itu melalui tokoh agama. Siapa orangnya? Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Disebut oleh Nabi SAW dia menyeret ususnya di neraka sebab dia yang pertama memasukkan berhala ke Mekah. Ceritanya Amr bin Lu'ay ini seorang kaya, pedagang besar, konglomerat. Selalu kalau perdagangannya musim dingin ke Syam, musim panas ke musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, ya. Dan itu kalau sudah masa itu sudah. Antum sekarang kalau perdagangan madunya ada sampai ke Malaysia, ada besar apa belum? Sebesar Siak ada besar, apalagi sampai ke Syam masa itu. Antum sudah ekspor ke Sumatera Barat aja dah, pedagang maju aja dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini ndak Mekah ke Syam dia berdagang. Ibaratnya sekarang kita punya perdagangan ke Amerika, karena imperium besar waktu itu kan Romawi kan, ke Syam. Jadi dia pedagang besar dan sangat dermawan, khususnya acara-acara keagamaan. Kalau sudah dermawan di acara keagamaan, duduknya di mana? Depan. Lama-lama dengar-dengar, lama-lama suruh minta jadi diberikan kata sambutan di acara keagamaan. Akhirnya jadi tokoh agama. Dia bukan ulama. Pintar nggak dia? Ya akhi, di mana dia bikin ngurus dagang sebesar itu tidak pintar?
Antum hanya duduk di sini ngaku pintar. Pasti pintar, jenius kan? Masa jadi pedagang sukses tidak jenius? Jenius, cuman dia tidak berilmu. Apa sebab? Lama tak ngaji. Nah itu aja masalah. Lama tak ngaji. Beda cerdas dengan berilmu. Orang berilmu mesti cerdas. Orang cerdas belum tentu berilmu. Orang berilmu mesti berpikir. Orang berpikir belum tentu. Orang cerdas mesti apa? Orang berilmu mesti cerdas. Tidak gimana dia paham ilmu. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Sebab pikiran tak perlu dicari, tinggal merenung. Kapan selesainya ini? Ya kan? Dihitung-hitung lagi. Ini kalau dibagi per meter berapa orang ini? 300 meter 300 orang. Kita di Siak ini ada berapa yang sudah ngaji? Ada 350 orang. Selesai ini sekali. Bikin paket-paket saja. 1 meter berapa? Belum dihitung. Nah, pikirkan itu. Nah, sambil itu tidak perlu pergi ke Mekah, tidak perlu pergi ke Madinah, tidak perlu ngaji, duduk di majelis. Tinggal duduk aja pikir. Ya kan? Pikiran itu tidak perlu ngaji. Kita bisa berpikir. Buktinya yang bikin listrik ini atau menemukan, ya bukan bikinnya, menemukan listrik ini. Sekolahnya sampai tingkat apa? Ojo Thomas. Ojo Thomas Alva Edison, nggak tahu ya? Ya, tuan-tuan tidak pandai berterima kasih nih. Ojo Thomas Alva Edison, tamat apa dia? Dikeluarkan dari sekolah. Tidak ngerti-ngerti. Tapi dia membuat penelitian. Cerdas apa tak? Cerdas. Sampai kan penelitian 700 kali gagal. Para asistennya bilang, Pak, ini gagal terus sudah 700 kali katanya. Coba lihat, dia bilang, ini tidak gagal sayang. Kita sudah tahu jalan yang tidak benar 700 jalan. Jadi bukan gagal kita. Insya Allah ini tak akan kita ulangi lagi yang gagal ini. Jadi tentu juga kayak gitu. Kalau sudah pernah gagal jangan diulang lagi. Jelas? Nah, udah tahu jalan yang benar, jangan balik ke jalan yang tak benar. Udah tahu ini jalan Nabi, jangan pilih lagi jalan yang lain. Ma'asyarul kiram dihormati, kita tidak gagal. Coba, siapa yang sabar dengan 700 kali kegagalan? Ini baru melamar sekali, tidak ke bini lagi katanya. Karena sekali ditolak tak mau melamar-lamar lagi. Salah itu. Lamar terus. Kalau perlu 1000 tahun kau akan tubuh ya. Iya. Ya lamar sekali ditolak sama calon mertua kan. Tunggu dulu, tunggu dia tenang dulu. Lamar lagi. Ada kawan sampai 2 tahun nunggu tuh. Alhamdulillah dapat dia. Nah, gitu sabar. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka karena lama tidak ngaji, akhirnya jahil. Awak yang tidak ngaji aja banyak yang tidak tahu gitu kan, seperti kata Imam Syafi'i semalam. Saya tidak temukan satu ulama pun yang berilmu tentang sunnah yang menguasai seluruh sunnah. Ingat tuh perkataan semalam? Atau belum sampai? Belum sampai. Gara-gara antum mandang saya jadi saya takut juga. Nah, Imam Syafi'i katakan saya tak temukan seorang ulama pun yang mengetahui sunnah, menguasai seluruh sunnah. Padahal gurunya Imam Malik. Padahal guru hadisnya juga Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis. Dia bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, bertemu dengan Ishaq Ibn Rahuyah yang kata Imam Ahmad tak ada yang menyeberang Sungai Khurasan ke Baghdad lebih faqih dari Ishaq. Bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, faqihul Hijaz, Makkah wal Madinah. Bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, faqihul Iraq. Bertemu dengan Waqi' bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi, faqihul Kufah. Bertemu dengan kaum muslimin dan muslimat, banyak gurunya, orang-orang hebat.
Tapi dia bilang, saya tak tahu satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah. Lalu gimana antum mengklaim siapa yang tak ngaji di masjid Imam Syafi'i keluar dari as-sunnah? Siapa guru antum? Siapa guru antum? Ayo. Hah? Asal tidak disebutkan oleh guru saya berarti tidak sunnah. Siapa guru antum? Ayo. Semua bersekali dia. Jadi kaum muslimin dan muslimah, ini kesalahan orang-orang yang ngaji juga. Banyak di antara asal tidak ngaji di masjid Imam Syafi'i bukan ahlus sunnah. Keliru besar. Tidak ngaji di masjid ini, tidak ikut dengan guru ini bukan ahlus sunnah. Ini keliru besar. Paham Ustaz? Boleh ngerti? Dia berbuat tak? Atau ada antum yang menguasai seluruh sunnah? Tunjuk tangan, saya nak berguru. Ada? Atau ada guru antum yang menguasai seluruh sunnah? Tunjukkan saya. Tidak ada. Dan inilah guru-guru kami di Madinah yang sampaikan ke kami. Ya, mereka jangan mengklaim kalau kalian tak berguru ke saya berarti bukan al-sunnah, jangan. Karena kebenaran itu tak dikenal dengan orang, orang dikenal dengan kebenaran. Kalau dia di jalan yang hak, walaupun banyak yang tak dia kuasai, dia ada di jalan yang hak, sekalipun tidak semua ilmu yang dia kuasai. Dan biasanya yang seperti ini, bila ditunjukkan jalan yang hak, dia kembali kepadanya. Tapi kalau orang itu sudah biasa di jalan yang batil, ini biasanya kalau diluruskan tak mau dia. Siapa kamu? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya khata'i. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang suka menghadiahkan kesalahanku kepadaku. Jadi, tapi hadiah jangan diserahkan secara simbolis depan umum. Ya, hadiah kesalahan itu panggil saya. Karena kata Imam Syafi'i juga, man nasahani alam firat faqad nasahani. Wa man nasahani amamal mala' faqad fadahani. Siapa yang nasihati saya secara pribadi, itu yang beri nasihat. Tapi kalau siapa yang nasihati saya di halayak ramai melalui medsos, bukan menasihati tapi membuka aib saya. Awaknya itulah ditunggu-tunggu, makna salah Ustaz ini ditaji tak ada salah ni ya. Apa keliruan terakhir keluar kalimat dalah. Keluar kalimat itu yang dicatat itu. Akhirnya dipiralkan di mana-mana tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi, dan justru memprovokasi. Ini subhanallah, nauzubillah min, ini jauh sekali dari akhlaqus salaf, jauh sekali dari akhlak as-salaf. Umar radhiyallahu ta'ala katakan, kalau kau dengarkan satu kesalahan dari saudaramu, cari alasan untuk membelanya sampai 70 alasan. Kalau tidak, antum katakan dalam hati, mudah-mudahan saudara saya ini punya alasan yang saya tidak ketahui. Kalau kita kan enggak, Masya Allah, luar biasa, terbang, menari, bergembira. Kalau bila lihat, tuh kan saya sudah bilang Ustaz si anu itu begitu nih contoh. Lalu kemana antum selama ini dengan kebaikan-kebaikannya? Makanya Muhammad ibn Sirin, ulama tabi'in, disebut dengan afdalut tabi'in. Ia masuk nominasi tabi'in yang paling afdal, Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Dia katakan, zulmuka li akhik an tazkurahu bi syarri ma indah wa tukhfi khairahu. Zalim bagi saudaramu, engkau zampakkan segala yang buruk, yang terburuk darinya, dan engkau sembunyikan kebaikannya yang banyak. Salahnya 2, benarnya 200. Yang ditonjolkan yang mana? Yang 2 itu ya. Itu ya. Ini manhaj siapa nih? Hah? Mana siapa nih? Allah Ta'ala? Rasulullah? As-salafus salih? Enggak. Ini manhaj orang-orang yang di hatinya ada fitnah, ada syubhat. Nah itu kaum muslimin dan muslimat. Makanya itu yang maksud saya semalam tuh Ustaz.
berada di jalan yang benar tidak selamanya tindakan kita benar, tapi cukuplah antum berada di jalan yang benar sehingga kesalahan itu tidak jadi kesalahan besar. Jelas ya? Kadang terlambat, antum sudah jalan yang benar tapi terlambat. Jelas? Alhamdulillah. Kadang tertidur ya, subuh tak bangun sampai duha. Ya, padahal antum sudah pasang alarm, tidur sudah berdoa, sudah berwuduk sebelumnya, tak bangun sama sekali. Nah, dah benar tak jalan antum? Sudah benar tak jalannya? Sudah. Cuma hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Berdosa tak? Berdosa tak? Wih, orang yang tak bangun, dia sudah siapkan segala hal untuk bangun tapi tak bangun, dosa tak solat 3 hari? Kan saya dah bilang dah. Seulang lagi nampaknya tuh anak-anak. Seulang lagi, dia sudah wuduk sebelum tidur sudah awal, dah dia pasang alarm, dah pesan sama imam, bangunkan saya. Lalu alarm menangis setengah jam tak terdengar. Istri ketuk-ketuk pintu tak terdengar. Imam pun datang nelpon tak diangkat. Baru tiba-tiba terbangun jam 8 pagi. Belum sholat subuh. Berdosa? Ustaz. Dia bilang kalau tak sengaja, ini kan dia masih ragu dia tadi. Pastikan berdosa apa tak? Jalannya sudah benar? Sudah. Jelas ya? Nampaknya pas banyak contoh nampaknya ini. Banyak contoh nampaknya. Baik. Ada sebagian kawan-kawan kita, Masya Allah semangat ngaji gitu. Cuman kurang ilmu. Semangat tinggi kan menerapkan ilmu. Dia haus nak beli air kelapa. Tuh air kelapa suka kayu kambium. Masuk ke tempat seseorang, tengoknya berjenggot, cingkrang juga, tapi tidak rombongan ngaji kita rupanya. Keluar lagi dia pergi beli tempat orang lain yang mungkin juga lebih parah gitu ya. Jadi semangat tetapi salah dalam penerapan. Dia sudah di jalan yang benar tapi penerapannya keliru. Jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Ketika Nabi di Makkah diintimidasi, diprovokasi, banyak sahabat yang bahkan ada yang mati, disiksa. Masuk Islam Umar, masuk Islam Hamzah. Kira-kira kalau orang bagak-bagak ini masuk Islam apa katanya? Apa yang dituntut dari Nabi? Ajak melawan. Kan ajak melawan kan? Sampai-sampai mereka bilang, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Ya benar. Bukankah engkau Rasulullah? Ya saya Rasulullah. Agama kita agama benar? Iya. Lalu kenapa kita terima saja dihina begini? Umar di jalan yang benar enggak? Iya kan? Ikut Nabi dia. Tapi tindakannya benar apa enggak? Jawablah serius ya. Enggak. Buktinya apa? Nabi yang katakan, inna lam nu'zan, kita belum diizinkan. Jelas? Jelas? Jihad bagus enggak? Bagus. Tapi belum masanya, jadi tidak bagus. Makanya ada orang yang mengaku jihad, ngebom sana, ngebom sini, ledak sana, ledak sini, serang sana, serang sini. Salah enggak? Salah. Jihadnya benar, jihad itu benar, tapi pelaksanaannya salah. Jelas kan? Membenci kebatilan, benar enggak? Benar, tapi berlebihan membenci, salah enggak? Salah. Apa nak bayar hutang? Dia tak mau ngaji katanya. Antum ngaji itu betul, tapi tak bayar hutang, salah. Dia tak ngaji itu urusan dia. Orang kafir saja kalau kita hutang kepadanya harus dibayar. Ini yang masalah itu. Saya mengalami itu.
Hak saya tak diberikan gara-gara apa? Tak serombongan dengan dia. Tak dibayar hutangnya ke saya. Jadi jalannya dah benar-benar, tapi penerapannya salah. Jelas tak? Datang orang sudah jenggotan, sudah cingkrang, sudah rajin sholat, sudah rajin ngaji. Tiba-tiba pergi ke pasar. Assalamualaikum Ustaz katanya. Tengok dulu, tidak ada jenggotnya. Tengok kaki. Itu tak jawab. Banyak yang tak jawab. Asal tak berjenggot tak jawab salam. Salah apa tak? Salah. Ada yang lebih parah lagi. Melawan ke orang tuanya. Ada yang lebih parah lagi, melawan ke orang tua. Jadi itu yang maksud saya itu Ustaz ya. Berada di jalan yang benar belum tentu selamanya benar. Kadang terlibat juga kecelakaan akibat orang lain juga. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak satu pun kita yang maksum. Tetapi kita berusaha untuk selalu di jalan yang hak. Maka itulah sebabnya di zaman Nabi, adakah sahabat yang bermaksiat? Ada, tapi tidak dominan, sedikit. Karena yang dominan kesalehan, dan mereka orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi orang takwa itu bukan orang yang tidak berdosa sama sekali. Orang bertakwa itu kata Allah Taala, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Jadi orang bertakwa bukan tak pernah salah, bukan tak pernah menyimpang, tapi ketika tahu mereka cepat istighfar dan tidak meneruskan kesalahannya itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada tadi, siap menjadi terbaik, yaitu mengikuti ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Nabi SAW dan melaksanakan seperti yang dilaksanakannya. Sebab apa? Sebab seseorang muslim itu yang terbaik ketika beramal, ada dua pertanyaan yang harus selalu dia ingat. Saya sholat, kenapa saya sholat? Untuk apa saya sholat? Apa jawabannya? Nah, ternyata belum dapat jawabannya di sini. Saya ulang. Saya ini kan mau sholat nih. Kenapa saya sholat? Karena Allah. Berarti sholat karena Allah. Berarti dah jawab pertama dia. Saya sholat karena Allah. Saya ngaji. Kenapa saya ngaji? Karena Allah. Kan amalan nih. Saya berbini. Kenapa saya berbini? Karena Allah. Saya bersedekah karena Allah. Dah. Ini jawaban semuanya. Saya melakukan ini karena Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Seluruh amalan kita mesti karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk itu diperlukan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pertama beramal karena Allah. Yang kedua beramal hanya karena Allah. Yang ketiga beramal karena mengikuti perintah Allah. Yang keempat beramal karena berharap pahala dari Allah. Inilah puncak keikhlasan itu. Saya ulang lagi. Satu, beramal karena Allah. Yang kedua, hanya karena Allah. Ini harus ditekankan ini. Sebab ada orang beramal karena Allah dan selain Allah. Riya. Tapi di sini hanya karena Allah. Yang ketiga, beramal karena melaksanakan perintah Allah. Apa sebab? Tidak boleh beribadah kecuali dengan perintah. Na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab orang-orang Quraisy dulu beribadah pada Allah seperti yang mereka inginkan. Jahiliyah mereka. Yang keempat, saya beribadah ini karena berharap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua yang berkaitan dengan dinul haq tadi, bagaimana saya beramal?
Bagaimana saya beramal? Antum harus bayangkan, kalau kita beramal menurut pemahaman masing-masing, ada nggak keyakinan Allah terima? Nah, perkiraan ada. Beda keyakinan dengan perkiraan. Perkiraan spekulasi. Tapi kalau keyakinan dengan ilmu. Jelas? Nah, bagaimana saya ngamalkan? Maka saya harus berilmu seperti apa yang diinginkan Allah. Dan itu tidak mungkin kecuali mengikut Rasulullah SAW, karena dialah antara kita dengan Allah Taala. Dia ngajarkan, karena dia dapat ilmu dari Allah Taala. Ya Muhammad, seperti ini yang saya inginkan darimu dan dari umatmu. Maka tak boleh beramal kecuali mengikut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia bawa ilmunya, bawa prakteknya. Al-ilmu nafi' wal amalus salih. Jadi al-huda wa dinil haqq. Jadi Nabi bukan hanya nih katalog baca sendiri, enggak. Nih katalognya, ini prakteknya, ya ikut saya. Maka kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni wa salli khudhu anni manasikakum man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal yang tak ada dasarnya dari petunjuk kami ditolak. Berarti dah jelas ya? Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita para pencari mutiara, emas dan perak. Tetapi kalau asal ambil sana sini mudah, maka kita pencari kerikil dan pasir. Dan andainya kita tidak peduli ini, kita menjadi orang yang hanya menonton dan menikmati keindahan alam ini, dan akhirnya kita kembali dengan penyesalan yang tak berguna. Semoga ini dapat memberi semangat kita untuk senantiasa belajar untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan praktik amal yang soleh. Jadi kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, innama yuradu bil ilmil amal. Ilmu itu dicari karena amal. Wala yakunul amal illa bil ilmi. Dan tak boleh amal kecuali dengan ilmu. Bila bertemu keduanya, umat akan kuat. Karena kalau ilmu tak diamalkan, ulama tak mengamalkan ilmunya, ditinggalkan orang. Karena dia sendiri tinggalkan ilmunya. Tetapi sebaliknya, bila orang rajin beribadah tanpa ilmu, lalu diikuti oleh orang banyak, juga menyesatkan. Akhirnya umat lemah. Kapan kuatnya? Ulamanya berilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga diikuti oleh masyarakat umum. Ya, ketika dia baca ayat dan hadis tentang perintah ini misalnya, dia di depan. Ketika dapat hadis mengikuti Nabi, dia di depan. Tidak punya dalil dan alasan, oh ini kan masalahnya, enggak, jangan dipaksakan, ini masalah sunat. Ya, masalah hanya sunat, sehingga disunat semuanya amalan, sehingga tidak ada yang terlaksana. Lalu akhirnya manusia mencontoh ahli-ahli ibadah tetapi tanpa ilmu yang sahih dari Nabi SAW. Dan ini tidak mungkin menciptakan generasi masyarakat terbaik. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini. Ini bukan kultum lagi, ini kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Ya kalau memang ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan ya, silakan. Kalau ada yang bersedia mau diperjelas, nantinya banyak tidak dijelas nampaknya, ditunjukkan aja sekarang. Ayo, silakan. Berkenaan istighfar dengan selawat yang ikut keutamaannya, kalau di dalam hadis disebutkan bahwa beruntunglah orang yang banyak beristighfar ketika di dunia. Itu mana lebih utama? Ya, mungkin lebih antum perinci kan? Apanya? Istighfar dengan selawat. Istighfar dengan selawat. Mana yang lebih afdal? Antum mengatakan firman lebih pada selawat. Iya. Mana lebih afdal? Apa ini? Baik, jazakallah khairan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang istighfar, dan istighfar juga termasuk pengundang nikmat dari Allah Taala.
Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ila akhiril ayat. Dan istighfar adalah da'bus salihin. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa minta ampun kepada Allah minimal 70 kali sampai 100 kali. Dari sisi ini istighfar itu adalah kita butuhkan. Nah, dalam salawat Nabi terkandung istighfar. Bukankah ketika kita bersalawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah ampuni dan rahmati kita sebanyak 10 kali. Oleh sebab itu saya tidak tahu mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal secara tekstual saya tidak tahu. Tapi dua-duanya kita butuhkan. Karena dalam salawat ada terkandung juga istighfar. Karena salawat dari Allah yang 10 kali itu maknanya adalah ampunan dan rahmat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Ustaz, sering saya dengar beberapa sambutan di beberapa pertemuan tertentu mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Bagaimana pendapat Ustaz dan apa hukumnya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah ini diucapkan semasa Nabi masih hidup. Makanya ketika membahas masalah salawat kepada Nabi di dalam salatnya, di dalam salat kita, datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika mengucapkan salam kan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan setelah Nabi wafat dia diucapkan assalamu ala nabi. Karena Nabi sudah tidak ada, karena kaf itu khitab. Kaf itu untuk lawan bicara, orang kedua. Dan Nabi sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Maka oleh sebab itu wallahu alam tidak ada dicontohkan oleh as-salaf ya setelah Nabi wafat mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah kecuali ketika ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Jadi kalau antum nak ucapkan assalamu alayka ketika Nabi atau ketika ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Selain itu saya tidak tahu. Apa hukumnya saya tidak tahu. Ya, apakah hukumnya boleh atau tidak secara umum Allah Ta'ala saya tidak berani mengatakan haram pula tidak, tetapi tidak dicontohkan oleh as-salafu as-salih. Allah Ta'ala alam. Jelas atau tak jelas? Tambah berjelas lagi. Itu juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Karena kaf itu assalamu alayka, selamat kepadamu. Nah, diucapkan ketika di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kan ada dua perintah, perintah selawat dan perintah salam. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana bersalam kepadamu, yaitu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, tapi kami belum tahu bersalawat kepadamu. Maka Nabi katakan qulu, ini langsung Nabi yang ngajar ini, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Jadi assalamu alayka di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam masalah ini juga terjadi khilaf apakah tetap lafaznya assalamu alayka ayyuhan nabi atau
seperti yang diriwayatkan dari Abdullah Mas'ud, assalamu alan nabi. Terjadi khilaf, ada yang mengatakan karena ini dalam ibadah khusus, maka ini diajarkan terus dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Nah, habis? Alhamdulillah. Kalau itu saya bertanya. Oh ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam Nusantara. Nah, terima kasih. Allah sudah meridai al-Islamu, al-Islam. Jadi kalau sudah masuk alif lam, tidak ada lagi mudhafun ilaih setelahnya. Jadi nak Islam Nusantara, nak Islam liberal, nak Islam sekuler, nak Islam murni, nak Islam jamaah, nak Islam macam-macam. Ya, yang ada adalah al-Islam, yaitu Islam yang dikenal, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, semua yang ada embel-embelnya itu pasti ada penyimpangan. Nah, pasti ada penyimpangan. Sebab ya, yang mengetahui bahwasanya mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa kita paling baik karena orang Indonesia ini lembut-lembut karakternya. Tapi saya bilang kalau guru-guru kami di sana sering mengatakan Indonesia itu memang tayyib karakternya, tapi di sisi akhlak kita banyak kena. Akhlaknya banyak yang buruk, karakternya bagus, lembut ya. Dia tinjak kakinya Mak Mas masih dipakai gitu kan. Tapi setahun dah hilang dendamnya. Ya Pak Ji? Orang Arab enggak. Mungkin ketinjak kakinya langsung, kamu punya mata apa enggak katanya kan? Tapi lepas itu makan bersama. Jadi beda karakter dengan akhlak, beda. Makanya kalau dulu undang-undang pendidikan kita kan akhlak kan, sekarang tambah karakter gitu ya. Karakter itu sudah sifat dasar, susah. Kalau sudah biasa keras-keras terus dia. Umar bin Khattab sampai ya dia jadi jamin masuk surga. Karakter kerasnya hilang enggak? Enggak hilang. Kerasnya tetap ada. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi ke orang Quraisy atau ingin membocorkan, dikirim surat kan dari wanita, seorang wanita. Umar langsung bilang, "Ya Rasulullah, da'ni aqta' unuq hadzal munafiq." Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini katanya. Coba bayangkan. Keras memang. Dalam banyak momen kan tadi kan ketika dia masuk Islam minta ke Nabi, "Ya Rasulullah, apalagi yang ditakutkan? Saya kan jawara Mekah." Yang lain-lain kan hijrah sembunyi semua tuh. Tapi Umar enggak. Dia umumkan di depan Ka'bah. Siapa yang ingin besok ibunya kehilangan dirinya, berarti yang belum beristri nih. Yang atau istri dan anak-anaknya kehilangan dirinya, tunggu saya di belakang situ, saya hijrah besok. Tidak ada yang berani Pak. Tidak ada yang berani. Padahal kan bisa aja mereka apa? Cuman berisulah orang Arab tuh walaupun jahiliyah, tapi mereka kalau tantangan one by one mereka tidak mau keroyok. Itu ada namanya mubarazah. Jadi kaum muslimin kalau kita tidak ngakunya sendiri-sendiri, tapi datang bawa satu kampung. Jadi kita kejujuran itu jauh. Orang tuh enggak, makanya mereka itu semboyan hidupnya al-waqtu kasayf. Waktu seperti pedang. Yang berani pegang pedang para pemberani. Kalau kita pakai apa? Pakai pistol, pakai siti. Itu sembunyi. Lempar batu sembunyi tangan. Jadi ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, Allah tahu seandainya Nusantara ini lebih pas mengemban dakwah, pasti di sini diutus Rasul. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada al-Islam yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Pak, datang ke Andalus Spanyol
orang-orang Spanyol yang dulu tidak pandai cebok jadi pandai cebok. Orang Spanyol dulu tidak pandai mandi junub jadi pandai mandi junub. Orang Spanyol dulu tidak pandai basuh tangan menjelang makan jadi pandai. Orang Spanyol dulu tidak pandai mengucapkan bismillah jadi hebat. Orang dulu tidak pandai aturan menikah jadi pandai. Sehingga ini masih tercatat dalam buku orang Eropa bahwa banyak hal-hal yang mereka tidak tahu diberitahu oleh Islam. Mereka masih primitif. Demikian juga kita umat hari ini, umat Islam kita. Kalau bukan karena Islam yang dibawa Nabi, kita tidak akan sebersih seperti sekarang. Allahumma musta'an. Silakan buka kembali buku-buku budaya-budaya lama kita. Tak akan sehebat itu. Oleh sebab itu sikap kita kepada Islam Nusantara, kita katakan al-Islam yes, Islam Nusantara no. Karena tidak ada yang lebih hebat dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka mengatakan alasannya kan ini, Islam yang dibawa Nabi itu kan mengikut budaya Arab, mengikut budaya Arab. Berarti mohon maaf, berarti antum tidak paham budaya Arab. Berapa banyak budaya Arab yang dianulir oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya dulu orang menikah, saya punya anak gadis, Pak Jepri punya anak gadis, Pak, kita barter aja tanpa mahar. Itu sah menurut budaya Arab. Pak Ji? Nah, misalnya saya punya anak gadis, dia punya anak gadis, saya nikah anak gadisnya, dia nikah sama anak gadis saya. Namanya nikah syighar, tanpa mahar. Tanpa mahar. Tapi kalau pakai mahar boleh, Pak. Ya boleh, mana tahu bapak punya teman juga kan. Kalau dengan mahar boleh, tapi tanpa mahar tidak boleh. Ini di masa jahiliyah boleh. Lalu ini budaya disahkan oleh Nabi? Tidak, ini zalim. Dulu di masa jahiliyah, ya, orang yang mengangkat anak dianggap anak sendiri, lalu menjadi ahli waris. Ini budaya. Nabi setujui? Tidak. Karena ini masukkan keturunan kita ke dalam keturunan kan yang bukan keturunan kita. Tidak boleh. Dulu budaya Arab nikah boleh berapa banyak saja. Sudah diakui secara budaya, turun-temurun, dan dianggap regal formal. Lalu Nabi batasi dengan hanya 4 orang saja. Nah, sekarang kita batasi lagi dengan cukup 1 orang saja. Itu ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu budaya Arab bila nak pergi berniaga, musafir, budayanya melepas burung. Kalau terbang ke kanan, teruskan. Kalau tidak, diurungkan. Kalau tidak mau terbang, diulang lagi. Ini budaya Arab, dibatalkan oleh Nabi SAW. Dulu budaya Arab adalah bahwa perempuan tidak boleh bicara dalam majlis. Lalu Islam menyatakan wasyawiruhunna, ya tak? Mintalah pendapat pada mereka, ya kan? Berarti dari sisi kemanusiaan Islam mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan. Jadi adalah kebatilan yang batil sekali ketika mengatakan Islam mengikuti budaya Arab. Berarti tidak paham budaya Arab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh sebab itu tidak ada Islam kecuali waraditu lakumul Islam madinah. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam jamaah, tidak ada Islam murni, tidak ada Islam apa lagi? Islam mazhab, Islam non mazhab. Tidak ada. Yang ada adalah al-Islamu, al-Islam yang dikenal di zaman Nabi alaihissalam. Jadi banyak Pak. Kalau kita baca nanti habis waktu kita untuk membaca deretan budaya-budaya Arab yang dianulir oleh Nabi SAW, baik berupa perayaan, aturan adat istiadat, karena bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu kalau kita nak menjadi hamba Allah dengan Islam ini, kita menyesuaikan diri. Jangan suruh Islam menyesuaikan. Nah, Islam dah lengkap, nanti jadi Islam modifikasi kita. Mengmodifikasi, mengurangi harga. Kadang-kadang tidak laku, walaupun antum habiskan banyak uang untuk itu.
motor NMAX begini kan gini, tiba-tiba antum naikkan begini. Jadi ketika jalan begini, kira-kira tambah mahal. Saya kira hampir tidak ada orang yang mau beli, Pak. Iya tak? Yang hobi kan sedikit. Yang hobi nyimpang aja. Makanya Islam liberal sedikit. Islam Nusantara juga sedikit, yang sakit-sakit aja yang mau. Kan yang sakit-sakit aja yang mau kan? Kalau yang berilmu tak akan mau. Yang punya ilmu tentang Islam tak akan mau menerima. Yang sakit-sakit iyalah yang tak ngaji-ngaji. Iya sejenis. Jelas? Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang hal-hal yang positif, misalnya dulu orang Arab yang menjaga kearabannya, keluar kaum wanita istri tetangganya, ya, keluar istri tetangganya, dia masuk lagi sampai orang tua lewat. Nah, itu disahkan oleh Nabi alaihissalam menjaga iffah. Padahal mereka di lingkungan yang zina legal itu, tapi ada yang menjaga iffah tadi, seperti dalam syair Tarafa ibn al-Abd, dia penyair besar, Pak. Jadi dia lihat ketika mau keluar, tiba-tiba istri atau anak perempuan dari tetangganya keluar, maka dia masuk lagi. Bukan masuk ngintip dari kaca, tidak. Yang salah paham. Masuk ngintip dari bukan. Dia biarkan dulu. Dia dia tundukkan pandangannya. Dan ini budaya bagus. Sama dulu budaya kita Melayu. Mungkin Bapak tidak ketemu. Kita mana yang tua ya? Di halam dulu saya terima dari yang lebih tua dari kita dulu, dari guru kami yang Buya Ismail ini. Dulu anak kita ketika menikah, yang laki-laki di ruang depan, yang perempuan di ruang tengah. Tamu laki-laki masuk ruang depan, tamu perempuan masuk ruang tengah. Gitu Pak ya? Betul kan? Tidak ada istilah disandingkan, itu tidak ada. Baru datang sanding-sandingan ini ketika datang penjajah Belanda. Akhirnya dipamerkanlah kepada jemaah. Dan yang parah lagi, istri kita dah dicium orang sebelum kita menciumnya. Nah, ini lebih parah lagi. Dinikmati kecantikannya setelah belum kita menikmatinya. Ini datang bukan dari budaya Melayu, tapi dari budaya Merayu. Dan ini banyak yang sudah tidak mengetahuinya lagi, sebab sudah mengikut adat yang teradatkan, padahal bukan adat istiadat. Menurut Pak Tenas kan adat itu bagi tiga, Pak. Satu adat istiadat, itu yang asli. Kemudian ada adat yang diadatkan, artinya dibuat kesepakatan bagian dari adat kita. Ada yang adat yang teradatkan, bukan adat tapi masuk tanpa disengaja, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak diingkari. Dan ini termasuk diantaranya adat yang teradatkan. Kalau gitu, kalau mau kembali kepada aslinya Melayu ini, anak-anak kita ketika menikah dipisah tempatnya, supaya tidak menjadi sumber kemaksiatan dalam perhelatan kita. Belum lagi tamu yang bercampur baur antara yang mahram bukan mahram, dan tidak sedikit pula di saat itu nampak istri orang cantik dari istri kita. Apa sebab? Makan semeja. Ya dapat minimal dalam hati terasa dia apa deh ini lo dapat tak saya dulu dapat. Iyalah kita, mohon maaf nih, kan semeja nih, saya dengan istri saya, ini dengan istrinya. Lebih muda kan, tentu istrinya lebih muda istri saya. Sambil makan, kita tengok juga kan. Saya kan bercakap, dah akrab-akrab tuh. Akhirnya minta nomor lagi. Minta nomor. Lepas itu saling chatting. Awalnya gara-gara makan durian aja cerita kan. Durian semalam lodap kan ya kan. Habis itu lama-lama terjadi cekcok. Ini cekcok dengan istrinya, cekcok dengan istrinya. Akhirnya saya curhat. Ini curhat pula. Rasanya kita lebih sesuai. Auzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini minta cerai, saya ini pun ceraikan pula. Setelah masing-masing cerai, ini nikah dengan lain, ini tak dapat nikah. Saya ini tuh. Sudah berapa banyak? Banyak. Gara-gara dijanjikan kalau kau cerai dengan suamimu, aku nikahi. Habis itu terbentur aturan minta izin istri pertama. Setelah itu harus tanda tangan di pengadilan agama. Setelah itu minta izin Pak Asisten sebagai
atasannya langsung. Pak Adisen tak izinkan, istri pertama tak izinkan, akhirnya tidak dapat nikah. Akhirnya ini merana, balik ke suami lagi tak bisa karena dia sudah nikah. Ini tinggal, akhirnya jadi fitnah. Ketika yang satu nak naik pangkat, akhirnya digugat. Ini buat prestasi dalam keluarga. Ini banyak yang bermula dari sini kaum muslimin. Keringan-ringan kita dalam pesta. Sebab rata-rata yang pergi pesta itu hiasannya luar biasa, cantik-cantik. Kadang-kadang sudah kayak ondel-ondel aja karena makeupnya. Allah musta'an. Jadi budaya asli kita tidak seperti itu. Bahkan cara duduk mamak yang menanti, mamak yang datang, orang limbago kan beza. Siapa yang duduk di sini bisa mandang ke dalam, siapa yang duduk sana tak boleh mandang ke dalam, siapa yang duduk sebelah benda sini, siapa pondok sini, itu sudah ada aturan dalam adat asli kita. Tapi gara-gara penjajahan banyak yang rusak, apalagi dengan yang pergi ke luar negeri melihat budaya-budaya orang, karena dia kosong dari agamanya, dianggap itu lebih hebat dan lebih bebas dan memajukan, dianggap sebagai agama ini sebagai sesuatu yang membuat terkungkung dan sebagainya. Jadi kembali tadi, tidak ada Islam kecuali al-Islamu. Hanya orang-orang yang tidak berilmu saja, walaupun orang cerdas-cerdas. Makanya saya perlu tekankan, orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti cerdas. Orang pemikir bukan ulama, tapi ulama mesti pemikir. Makanya untuk jadi ulama lebih payah dari jadi ulama lebih payah daripada jadi. Saya ulang lagi, setiap ulama mesti pemikir, dan setiap pemikir belum tentu ulama. Jadi ulama lebih sulit dari jadi pemikir. Pemikir sampai kuliah sambil baca cewek bisa juga jadi pemikir kita. Tapi kalau jadi ulama jangan coba-coba kuliah sambil baca cewek, tidak akan jadi ulama. Jadi paling wawasan keislaman. Jadi mohon maaf, jadi ulama itu berat. Jadi kadang-kadang tidur tak bisa banyak. Kalau banyak tidur tak akan dah jadi ulama gitu. Tapi kalau untuk jadi pemikir sambil tidur bisa mikir. Jadi oleh sebab itu setiap ulama mesti berpikir, dan setiap yang berpikir belum tentu ulama. Karena apa? Ilmu itu perlu dicari, perlu dituntut. Pemikiran tak perlu dicari, perlu tuntut, cukup merenung saja. Saya sudah bayangkan tadi, antum selesai salat subuh di rumah, nengok ke atas, kapan lah selesai ini? Kita pikir kita itu, atau bayang lagi, kayaknya Pak Asisten perlu ditemui ini. Kenapa ditemui ya? Kira-kira apa yang diperlukan bertemu dengan beliau? Perlu bertemu dengan abang siapa nih? Lupa abang. Nama Syekh siapa? Bang Iwan. Bang Iwan. Kayaknya akrab dengan beliau nih. Akhirnya pikir bagaimana cara nak berutang sama beliau. Itu pikiran, Pak. Pikiran enggak? Itu sudah ada sejak kita diciptakan. Tapi kalau untuk berilmu, tidak bisa dengan berpikir. Tidak bisa dengan berpikir. Nah, bagaimana bagusnya sholat yang lebih indah dia katanya. Oh iya ya, kalau zuhur 4 itu zaman Nabi kan orangnya taat-taat. Zaman kita tidak, harus dikurangi lah. Biar 2 saja. Terus kalau jamak qasar nanti jadi 1. Tidak bisa dengan pikiran. Atau misalnya untuk korban, ya orang Asia ini lebih suka ikan, jadi korbannya pakai ikan aja lah. Tidak bisa. Ilmu harus dengan ilmu. Kalau pikiran tidak mesti berilmu, orang pasti berpikir. Alhamdulillah ayah-ayah kita tidak sekolah bisa nyekolahkan kita. Berarti mereka berpikir pun tidak? Berpikir. Bahkan mungkin sebagian orang tua kita lebih baik akhlaknya daripada kita. Saya salah satu yang membuat saya terenyuh, Pak. Di saat ayah katakan meninggal, saya masih umur 5-6 tahun lah, lebih berkurang. Setelah saya mulai remaja, banyak berteman dengan anak-anak mendiang ayah saya. Lalu berkunjung. Waktu itu di Pekanbaru, di bawah Jeleton rumahnya. Dia nanya, kamu di mana kampung? Di Muara Jalai.
siapa ayah kamu? Saya bilang namanya Yahya. Yahya yang mana? Kan banyak golo-golo di kampung itu kan. Yahya yang mana gitu kan. Lalu saya bilang Yahya itu. Oh itu teman saya itu. Teman saya. Pak ayah cari teman seperti ayahmu. Kira-kira termotivasi enggak saya? Gimana Pak ayah carinya? Jahat ayah saya. Enggak. Ayahmu tuh enggak pandai marah katanya. Akhirnya walau kodok marah. Walau sering marah. Akhirnya berusaha untuk mengurangi marah. Sebab ayah saya ternyata tak pandai marah. Terus apa lagi Pak? Ayahmu itu dia kan jualan ikan salai ayah saya dulu Pak. Sampai ke Kasikan, sampai ke Tapung ya. Dan ke apa namanya di sini Sungai Pagar, Mantuliak itu cari di situ. Kalau ayahmu tuh kalau menimbang nak katanya, selalu dia beratkan untuk pembeli. Selalu dia beratkan. Kenapa? Dia takut kalau menzalimi orang. Padahal dia tidak sekolah. Ini kan hebat itu. Awak sekolah bagaimana cara timbangan kawan ringan timbangan kita yang berat. Dia tidak sekolah, masya Allah. Kemudian kalau dia berhutang tak pernah terlambat dibayar. Tapi orang berhutang tak pernah dia minta. Kalau lupa berarti tidak dimaafkan. Hal gini tidak pernah kaya dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini orang-orang yang sebenarnya tak sekolah, tak berilmu, tapi menerapkan ilmu. Allah berikan taufik berpikir dengan cara yang benar. Karena zalim itu sebenarnya tidak perlu dipelajari juga. Bahwa ini zalim kan kita paham kan. Ambil yang bukan hak kita, keluar nanti nampak sandal, cantik sandalnya, tapi bukan hak kita, diambil juga. Zalim tidak? Ya tahu kita tanpa belajar. Apalagi dikuatkan dengan apa yang Allah SWT turunkan. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini selesai jawabannya. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang dengan ilmu tadi, bukan dengan pemikiran-pemikiran tadi kira-kira. Semua itu kira-kira. Islam Nusantara lebih hebat dari Islam Arab katanya. Nabi tidak pernah bilang Islam Arab. Istilah Islam Arab itu hanya kita yang buat. Tidak ada istilah Islam Arab. Tidak ada. Tonton carilah dalam buku nanti. Tidak ada yang namanya Islam Arab. Islam itu satu. Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Kanada, Islam Amerika, semuanya adalah al-Islam. Wallahu ta'ala alam. Wih, sudah terlalu lama ya Syekh? Hah? Sudah terlalu lama, Masya Allah. Memang mengasihkan duduk bersama tuan-tuan di sini nih, Masya Allah. Sudah 7:30. Ya kita tutup aja ya. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.